Hai semua, hari ini aku mau nyeritain kisah mistis dari Semarang yang menjadi urban legend. Nah, jadi ini tuh kisahnya si Sumala ya teman-teman. Dan berlatar pada tahun 1948 di sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang. Pada masa itu masyarakat masih sangat percaya pada berbagai mitos dan kekuatan goib. Nah, di desa tersebut hiduplah seorang perempuan bernama Sulastri yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum juga dikaruniai anak. Dalam keputusasaan, Sulastri akhirnya mencari jalan pintas. Ia mendatangi seorang dukun terkenal di desa itu yang diyakini memiliki kekuatan untuk membantu perempuan mandul mendapatkan keturunan. Namun, harga yang harus dibayar tidaklah murah. Sulastri harus melakukan sebuah perjanjian mistis dengan entitas goib. Demi mendapatkan seorang anak, ia menyanggupi syarat yang diberikan oleh dukun tersebut, meskipun konsekuensinya masih menjadi misteri. Nah, beberapa bulan setelah perjanjian itu dilakukan, Sulastri akhirnya mengandung. Namun, selama kehamilannya, hal-hal aneh mulai terjadi. Suaminya sering bermimpi buruk, mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan merasakan kehadiran sosok tak kasat mata di sekitar rumah mereka. Dan penduduk desa juga mulai mengalami berbagai kejadian ganjil, seperti hewan ternak yang mati secara tiba-tiba, suara tangisan bayi yang terdengar di malam hari, serta kabar tentang sosok hitam yang berkeliaran di sekitar rumah Sulastri. Singkat cerita, akhirnya Sulastri melahirkan. Masyarakat desa dikejutkan oleh sosok bayi yang sedikit berbeda. Bayi perempuan itu diberi nama Sumala, namun tubuhnya memiliki tanda-tanda aneh seperti mata yang terlalu besar, kulit yang pucat kebiruan, dan suara tangisan yang tidak wajar. Sejak lahirnya Sumala, berbagai bencana dan kejadian mistis semakin sering terjadi di desa tersebut. Nah, beberapa penduduk desa mulai mengaitkan Sumala dengan serangkaian peristiwa mengerikan yang menimpa di desa mereka. Anak-anak mulai hilang secara misterius, dan sebagian orang mengaku melihat bayangan anak kecil berkeliaran di malam hari. Seringkali di sekitar sumur tua di desa tersebut. Bahkan, beberapa saksi mengatakan bahwa mereka pernah melihat Sumala berbicara sendiri atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Ketakutan mulai menyelimuti warga desa. Mereka percaya bahwa Sumala bukanlah anak manusia biasa, melainkan hasil dari perjanjian mistis yang dilakukan oleh ibunya. Rumor menyebar bahwa Sumala adalah titisan makhluk goib yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan siapa saja yang menatap matanya terlalu lama. Lalu, ketika kasus hilangnya anak-anak semakin sering terjadi, warga desa akhirnya mengambil keputusan drastis. Mereka mendatangi rumah Sulastri dengan membawa obor dan senjata tajam. Namun, dalam kemarahan dan ketakutan, mereka menuduh Sulastri telah melahirkan iblis yang membawa petaka di desa tersebut. Dalam situasi yang mencekam, Sulastri mencoba melindungi anaknya. Namun, warga desa tidak menghiraukan permohonannya. Mereka menyeret Sumala ke sumur tua di pinggiran desa dan melemparkannya ke dalamnya. Konon, sebelum jatuhnya ke dalam sumur, Sumala sempat berteriak dan suara tangisannya berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Nah, setelah kejadian tersebut, di desa memang kembali tenang. Namun, beberapa orang percaya bahwa roh Sumala tidak pernah pergi. Beberapa warga yang mencoba mendekati sumur tersebut pun mengaku mendengar suara anak kecil menangis di malam hari, dan ada pula yang merasa seperti sedang diawasi oleh mata yang tak kasat mata. Nah, kira-kira benar nggak sih legenda Sumala itu nyata?